Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yardad wa 'ilman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Bapak ibu-ibu para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga pada malam Kamis ini kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga untuk menghadiri majelis yang mungkin-mungkin penuh berkah bagi kita sekalian. Allahumma amin. Sebelum dimulai, insyaallah hari ini kita akan kaji kitab Riyadhus Shalihin dan juga akan berlanjut pada pekan depan. Malam Kamis juga tetap ada seperti biasa. Namun ya, sebelum kita mulai kami ada pengumuman. Yang pertama, untuk kajian di Karangreje 1 kali libur. Ya, karena ada kepentingan jagung di Jakarta. Yang kedua, untuk Ahad Legi besok, ya besok Ahad Legi nggih tanggal 1 nggih. Tanggal 1 April dimulai pengawasan perdana rutin ba'da subuh sampai jam 6:30 di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Biar orang kota juga ikut ngaji. Jadi jam ba'da subuh sampai 6:30. Dan ini berusaha untuk mengundang pejabat-pejabat juga yang ada di Pemda dan beberapa masjid yang ada di sekitar. Monggo nanti bisa dihadiri, dan ini rutin setiap Ahad Legi tadi. Kemudian untuk jamaah saking Bantul yang mungkin hadir saat ini, nanti insyaallah nanti sebelum saya ngisi di Panggang pada Ahad Pon, nanti ada pengawasan dari jam 7:30 sampai jam 9 pagi di Masjid Agung Manunggal Bantul. Setiap Ahad Pon jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Nanti bisa diikuti bagi yang berada di sekitar Bantul. Ya, biasa ada jamaah saking Imogiri yang biasanya ikut pengawasan malam Selasa, dan juga yang lainnya yang biasa ikut bisa turut hadir pada pengawasan tersebut. Kemudian tambahan, nantinya di Ahad Legi besok juga ada pengawasan bagi warga Palian Sabtosari bertempat di Masjid Grogol, apa nama masjidnya? Ki Ageng Pemanahan. Ya betul ya, Pemanahan ya. Ya baik. Nanti jam 8:30 ya pengawasannya. Kemudian sekitar jam 10 atau 10:30 bagi warga Banyumeneng, ada Banyumeneng? Wonten? Ya, nanti ada pengawasan di Banyumeneng untuk Ahad Legi tersebut insyaallah. Kita lanjut. Saat ini kita lanjut pembahasan kitab Al-Fadhail, Fadilah amal, masih seputar masalah sholat berjamaah.
yaitu tentang keutamaan shaf sholat. Nah, sepertinya di situ. Nanti kamera terganggu. Stop situ. Nanti ada kamera terganggu ya. Murid teladan ya. Kita lanjut kitab tentang keutamaan amal, masih seputar sholat berjamaah. Saat ini sholatnya pun tertib, Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak sampun Pak, pun Ibu-ibu pun tertib, tiap hari sholat, halangan juga sholat. Baik, sekarang judulnya luruskan shaf. Nah itu toh, dibilang wonten kamera kok. Mungkin belum minum obat Pak ya. Tentang luruskan shaf, lalu keutamaan shaf sebelah kanan. Niki kan wonten shaf di tengah-tengah Pak Imam, ada shaf sebelah kanan, ada shaf sebelah kiri. Kita bahas nanti keutamaan shaf sebelah kanan. Lalu perintah imam itu berada di tengah. Dia bukan agak ke kanan, bukan agak ke kiri, namun letak imam, posisi imam itu berada di tengah-tengah. Kita lihat hadis 1092. Monggo Mas Edi. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara asyaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadhafu. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslimin. Al-hadhafu biha'i muhmalatin wa dhalin mu'jamatin maftuhataini thumma fa'a wa hiya ghanamun sudun sigharun takunu bil Yamani. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rapatkanlah shaf kalian, dekatkanlah di antara shaf-shaf dan sejajarkan tengkuk-tengkuk kalian. Demi Allah yang diriku ada pada tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk ke sela-sela shaf seperti domba kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sesuai syarat Muslim. Dikatakan ada istilah al-hadzaf. Itu tadi disebutkan cara baca, disebutkan al-hadzaf itu adalah domba hitam kecil yang hidup di Yaman. Yaman itu sebuah daerah di selatan saat ini, selatan Jazirah Arab atau selatan kerajaan Saudi Arabia. Baik, kita lihat di sini perintah saking hadis Anas, russu sufufakum, rapatkanlah shaf. Berarti jangan buat shaf itu terlalu longgar, ada celah. Namun diperintah untuk merapatkan. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antara shaf-shaf. Wa hadzu bil a'naq, dan buatlah itu lurus sejajar. Tengkuk-tengkuknya belakangnya itu kelihatan lurus. Karena kalau lihat depan itu beda-beda. Ada yang perutnya agak maju, ada yang kakinya agak panjang. Kalau patokannya bagian
depan. Maka lihat belakangnya. Ya, lihat posisi belakang, ini lebih terlihat shaf tadi itu dalam keadaan lurus. Fa wallazi nafsi biyadi. Demi Allah yang diriku ada pada tangannya. Inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis shaf. Sesungguhnya aku melihat setan masuk ke sela-sela shaf ka'annahal hadzafu. Seakan-akan bentuknya seperti domba cilik. Ya, seperti domba apa bahasa Jawa ini? Ada domba juga di Jawa. Tapi ini domba loh. Bulunya putih itu. Pokoknya kalau ada celah, setan itu punya peluang untuk masuk. Masuknya apa? Ya sholat bareng tadi. Artinya dia penuhi di situ. Nggak tahu mau sholat atau enggak. Ya. Yang jelas dia ganggu. Memberikan was-was, gangguan orang yang sedang sholat. Sekarang kita lihat faedah saking hadis. Shaf diperintahkan untuk dirapatkan. Pundak didekatkan dengan pundak, begitu pula kaki. Kaki dibuat dekat, pundak juga rapat dengan pundak. Kaki rapat dengan kaki. Ya, jadi tidak dibuat begitu jarak sekali. Kadang kita lihat sebagian jamaah malas untuk merapatkan shaf. Wow, sampai jaraknya itu agak jauh sekali, masih bisa diisi satu orang lagi di tengah. Pernah nggak lihat seperti ini Bapak? Pas sholat? Ini karena mungkin belum paham untuk sholat berjamaah dituntut shafnya itu dibuat rapat seperti tadi. Yang kedua, tidak rapatnya shaf menyebabkan setan akan mengisinya. Ingat, setan itu akan goda manusia terus. Iblis pimpinannya sudah meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Akhirnya permintaan iblis ini dikabulkan sampai hari kiamat. Dia tetap masih hidup dan terus menggoda manusia. Apalagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak perhatian dengan ibadah, tidak perhatian dengan zikir dan sebagainya. Setan ganggu. Contoh lagi misalnya setan itu akan menemani ada orang yang ketika makan, minum, tidak baca bismillah. Kalau baca bismillah, setan kabur dari tempat dia makan atau dia minum saat itu. Namun kalau enggak baca, setan akan mendekat dan makan, dan nanti dia makan bareng orang yang tidak baca bismillah tadi. Misalnya jamaah senangnya makan apa? Sate apa bakso? Ibu-ibu? Ya taruhlah bakso nji. Baik. Saat makan tidak baca bismillah, langsung dilahap sampai habis. Maka ketika itu membuat setan akan menemani dia makan, dan setan akan makan dengan orang yang tidak baca bismillah tadi. Apalagi juga ditambah saat makan tidak memakai tangan kanan. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Jika salah seorang di antara kalian itu makan, makanlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya. Setan itu makan dengan yang kiri. Sedangkan kita orang beriman, pengikut Nabi SAW diperintahkan dengan tangan apa? Kanan. Niki dibiasakan. Nggak pakai dua tangan.
Pas tadi bakso tadi nggak dua-duanya. Ini nanti garpu, yang satu itu sendok. Yang satu untuk nusuk baksonya tadi, yang satu nanti untuk kuahnya. Enggak boleh. Biasanya kayak gitu toh. Nah, tambah lagi sambal lagi. Ya. Walaupun enak, sudah menyerupai perbuatan setan. Yang ada cuma satu. Gunakan yang kanan saja, tidak dua-duanya. Karena satunya yang kiri, ini adalah pekerjaan setan. Paham niki Bapak-bapak? Paham ji? Ibu-ibu paham ji? Besok kalau makan bakso lagi, jangan diulang dengan tangan kiri. Itu termasuk perbuatan setan. Maka di sini dikatakan setan punya peluang untuk goda kita. Sama seperti tadi, apalagi kita niru apa yang dilakukan oleh setan. Ya, apalagi kita niru apa yang dilakukan oleh setan tadi. Oh jelas, ini lebih bahaya lagi. Kalau tadi kita bersama dengan setan makan. Atau tadi setan ganggu kita ketika sholat. Ini juga yang dilarang pula kalau kita meniru apa yang dilakukan oleh setan. Yang ketiga, meluruskan shaf adalah di antara jalan untuk melumpuhkan gangguan setan. Nah kalau shaf kita buat lurus, kita buat rapat tadi, maka ini cara diantaranya untuk melumpuhkan gangguan setan di dalam sholat. Dan ingat Bapak Ibu-ibu, setan itu mesti dikalahkan. Di antara bacaan agar kita tidak diganggu setan, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau yang super lengkap? Ta'awudnya yang super lengkap. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Niki hafal lengkap niki? Ini lebih ampuh lagi ta'awudznya. Ya. Catat nanti kapan-kapan. Tunggu nanti saya ulang sendiri. Juga caranya lagi, coba nanti dipraktekkan nggih, kalau sebelum tidur ambil air wudhu. Ya, kita berwudhu seperti biasa, seperti kita mau sholat. Setelah itu sebelum tidur biasakan baca ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa tadi? 4 surat ji. Yang pertama apa? Ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terkhusus untuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Bapak Ibu-ibu biasakan kumpulkan tangan dulu ini sebelum tidur. Ya, coba semua praktekkan aja langsung. Namun belum tidur sekarang ji, ini kita praktek. Ya, sudah. Tadi baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca dulu sarengan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus tangannya ditiup, terus diusap ke muka, badan yang bisa dijangkau. Niki lagi spesial loh niki. Diulang lagi kali yang kedua sampai yang ketiga. Dilakukan sampai 3 kali. Baca Al-Ikhlas lagi, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Tiup, usap lagi. Setelah itu baca lagi apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup lagi, terus diusap lagi. Insya Allah sampai pagi itu nggak diganggu setan, nggak mimpi-mimpi buruk, nanti nggak mimpi pocong, nanti nggak mimpi hantu, sampai nggak mimpi dikejar utang. Kalau ayat kursi cuma baca 1 kali. Ayat kursi cuma dibaca 1 kali. Tidak perlu pakai tiup-tiup tadi. Yang tadi cuma ditiup tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Nanti setelah itu baca Bismika Allahumma amutu wa ahya atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, baca seperti itu sebelum tidur. Itu juga akan memudahkan kita melumpuhkan setan. Setan gak banyak ganggu. Biasanya ada yang mimpi buruk atau ketika tidur itu mimpinya gak enak. Kok dikejar-kejar hantu gitu, tiba-tiba langsung bangun. Wah mimpi saya tuh gak enak sekali. Nah coba praktekkan dulu seperti tadi. Baca apa tadi? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dengan cara sambil ditiupkan di telapak tangan, kemudian usap ke bagian badan yang bisa dijangkau. Biasanya pripun Bapak Ibu sebelum tidur apa? Prakteknya apa? Langsung. Oh, pipis dulu. Langsung itu biasanya. Lali seperti ini. Apalagi sudah capek, kesel banget tadi itu habis negal, habis ngarit. Ya wes sudah itu nggak mikir-mikir lagi. Ya toh? Sekarang dibiasakan itu dibiasakan tadi. Itu ada orang muslim sebelum tidur. Di antara tujuannya pula untuk melumpuhkan setan. Terus berikutnya yang hadis 1093. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimus saffal muqaddam thumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhar. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah shaf depan, kemudian yang selanjutnya. Maka jika masih ada yang kurang, jadikanlah di shaf belakang. Baik, sekarang hadis saking Abu Dawud sanadnya hasan. Perintahnya di sini shaf itu diisi dari yang paling depan dulu. Kalau depannya belum penuh, nggak boleh buat shaf yang di belakang. Isi depan dulu, sudah full. Ada yang belum terisi lagi, diisi. Kalau sudah tidak bisa lagi diisi, silakan buat shaf di belakangnya. Shaf kedua, penuhin lagi. Kalau sudah full, isi lagi yang di belakangnya. Lalu bagaimana kalau ada yang ternyata saat sholat itu sholat sendirian, alias dia sholatnya sendirian di belakang shaf.
Bukankah ada dalil dari Nabi SAW, la sholata liman sholla khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang shaf. Artinya dia cuma sholat sendirian saja. Di sini dikatakan oleh para ulama dirinci jadi dua. Kalau shaf di depan sudah penuh, shaf di depan sudah penuh, maka silahkan dia bentuk shaf lagi di belakang. Walaupun nantinya cuma dia sendirian saja. Apakah perlu menarik orang yang ada di depan, ditarik mundur ke belakang? Jawabannya tidak perlu. Alasannya orang yang di shaf depan sudah dapat shaf yang paling utama. Boleh jadi dia nunggu sholat setengah jam loh itu. Jenengan baru datang, tarik dia mundur ke belakang. Sama posisinya dengan jenengan yang telat. Gak ada yang mau terima seperti ini. Maka biarkan dia di depan, kita sendirian di belakang. Karena nanti akan memundurkan, akan membuat orang yang di depan itu mendapatkan shaf yang di belakang yang tentu tidak seutama shaf yang ada di depan. Maka biarkan kita sholat dulu. Kalau kita dapat sendirian tetap sah karena shaf di depan itu masalahnya penuh. Namun kalau keadaan yang kedua, shaf di depan itu masih ada peluang untuk diisi. Namun jamaah baru ini dia datang langsung bikin shaf di belakang. Ini biasanya terjadi kalau sholat di Masjid Agung yang besar sekali. Mau ke utara, wah jauh sekali kosongnya. Dia masuknya dari selatan. Ya, mau masuk ke utara itu jauh sekali. Ah sudahlah saya berdiri aja di selatan ini. Buat shaf dari selatan. Ya, maka dia buat dari selatan, akhirnya sholat sendirian. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Karena di depan masih punya peluang untuk diisi. Paham ini ya? Jadi seperti itu. Terus kita lihat faedah hadis. Wajib mengisi shaf terdepan terlebih dahulu baru shaf berikutnya. Wajib mengisi shaf terdepan terlebih dahulu baru shaf berikutnya. Depan dulu diisi. Kalau masih ada peluang satu atau dua orang ini ngisi. Enggak membuat shaf yang baru di belakang sampai yang depan terisi. Yang kedua, bagi makmum masbuk yang telat hendaklah mengisi shaf yang masih kosong atau mengisi shaf yang ada di belakang. Bagi makmum yang masbuk itu apa? Telat. Kapan disebut telat? Kalau sudah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau sampai tidak mendapati ruku, berarti sudah ketinggalan rakaat. Karena kemarin kita sudah bahas, sebelumnya sudah dibahas, dapat ruku, dapat satu rakaat, walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah. Dapat ruku, dapat satu rakaat. Berarti kalau ketinggalan saking ruku, berarti tidak mendapatkan satu rakaat. Maka makmum masbuk lihat, saya ini dapat ruku enggak bersama imam. Kalau enggak dapat, saya dapatnya itu sujud, berarti tidak dapat satu rakaat. Itu tidak dihitung. Dia berdiri berarti nanti rakaat berikutnya nanti yang dihitung. Maka yang baru datang isi shaf yang masih kosong. Atau kalau shaf depan penuh, maka dia buat shaf di belakang. Namun lihat aturan masbuk seperti itu.
Ya, masbuk seperti tadi. Dan nanti dia ikuti imam sampai rampung, kurangnya tinggal berapa rakaat. Setelah imam niku salam, dia mulai lagi berdiri untuk menambah yang kurang. Ya, nanti setelah berdiri, oh ini kurang, kalih rakaat. Berarti nanti setelah imam niku salam, tambah lagi kalih rakaat. Terus hadis nomor 1094. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslimin wa fihi rajulun mukhtalafun fi tawthiqihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas saf-saf sebelah kanan. Disebutkan saking hadis Aisyah, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuq. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk yang berada di shaf sebelah kanan. Shaf apa berarti? Kanan. Menunjukkan shaf sebelah kanan itu shaf yang utama. Walaupun dalam penilaian hadis ini ada ulama yang mengatakan hasan, seperti sini Al-Hafiz Abu Thahir, ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Intinya kita lihat kalau itu sahih, lihat faedah hadisnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan shaf bagian kanan. Hadis ini menunjukkan keutamaan shaf bagian kanan. Maka kalau mau ngisi kanan dulu, nanti yang kurang di tengah, terus yang kiri dan seterusnya. Terus hadis 1095. Wa 'anil Barra'i radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqulu rabbi qini 'adzabaka yauma tab'atsu aw tajma'u 'ibadaka. Rawahu Muslimun. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu ia berkata, apabila kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sangat suka berada di sebelah kanannya. Beliau menghadap kami dengan wajahnya, maka aku mendengar beliau bersabda, wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini menyatakan para sahabat sendiri kalau sholat mereka senang mencari shaf sebelah kanan. Lalu dalam hadis ini ditunjukkan setelah sholat Nabi itu hadapkan wajahnya ke jamaah. Ini kita hadap barat. Setelah salam baca dulu astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lantas Pak Imam itu nanti muter ngadap jamaah. Ya, muter ngadap jamaah, enggak terus-terusan ngadap kiblat. Sunnah Nabi Rasulullah SAW itu muter jadi ngadap jamaah. Muternya muter kanan apa muter kiri? Terserah. Boten diatur. Bebas. Ya, dia mutar pokoknya lihat jamaah. Terus apa tujuannya lihat jamaah? Ngabsen. Ya, ini lihat. Wah, niki Pak Sudar absen 1 kali. Siapa tahu nggak bangun subuh. Nah, di absen. Besok dilihat lagi. Oh, berangkat. Oh, berarti kemarin ketiduran. Nah, gitu. Ya, telat.
Nanti lihat lagi, wah ini kok di absen, seminggu kok nggak masuk. Oh ternyata sakit. Rasul akhirnya jenguk tadi tiang sakit. Gitu. Dan diantara manfaatnya lagi, para sahabat tahu setelah Rasulullah SAW balik, oh berarti mereka punya kesempatan nggak selamanya duduk di situ. Boleh pergi dari situ. Karena Rasulullah SAW sudah balik. Beda kalau Rasulullah SAW di arah kiblat terus. Oh mereka khawatir ini. Wah Rasulullah SAW ini belum lihat kita ini. Belum absen kita ini. Namun kalau Rasulullah SAW sudah balik. Oh itu tanda. Yang punya kepentingan silakan. Kalau sudah selesai zikir silakan pergi. Dan ini menandakan juga. Zikir itu sendiri-sendiri bersolat. Imam itu sendiri. Ya, jamaah, makmum juga sendiri. Tidak dikomandoi Pak Imam. Ya, tidak dikomandoi Pak Imam. Kenapa demikian? Wong tadi cuma muter saja Rasul. Rasul tidak disebutkan dalam hadis ini mengomandoi untuk baca zikir. Ayo dihitung subhanallah 33, enggak. Rasul enggak sebutkan di sini, tidak ada disebutkan di sini. Cuma disebutkan oleh hadis Barra ini, Rasul ketika itu baca bacaan Rabbi kini azabak yauma tab'asu atau yauma tajma'u ibadak. Ini yang diketahui bacaan setelah sholat. Dan ini juga bagian dari doa. Kita lihat hadis, faedah hadis. Hadis ini menunjukkan keutamaan shaf bagian kanan. Hadis ini menunjukkan keutamaan shaf bagian kanan. Seperti tadi dalam hadis 1094. Terus nomor 2. Disunahkan sholat di belakang imam dan memilih shaf bagian kanan. Jadi makmum yang paling utama itu di belakang imam. Namun diusahakan yang berada di belakang Pak Imam itu yang nanti bisa ganti Pak Imam. Jangan taruh di belakangnya bocah cilik. Ya, yang di belakangnya imam, wah cah SD, imamnya batal, bingung semuanya, bocah yang maju. Ya, bocah ini belum paham sholat. Harusnya yang di belakang itu yang bisa gantikan posisinya imam. Imam misalnya ada halangan ketika sholat, dia itu wudunya batal, akhirnya mesti batalkan sholat, maka nanti ada yang maju untuk gantikan imam. Terus yang ketiga, setelah salam disunahkan imam menghadap jamaah. Dianjurkan setelah membaca istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi imam balik ini baca dulu dia. Baca dulu ketika menghadap kiblat nggih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu balik. Ini yang dipraktekkan oleh Rasul, langsung ngadap jamaah. Lalu dia yang lanjutkan zikir lagi. Lanjutkan zikir sambil menghadap jamaah. Namun ketika menghadap kiblat baca itu saja dulu, baru nanti balik. Enggak terus-terusan menghadap kiblat. Terus yang keempat, di antara bacaan zikir ba'da salat adalah Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini dibaca bersolat. Ya, setelah kita baca zikir-zikir atau mau pakai doa, ini juga bisa dibaca sebagai doa. Allahumma kini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Kalau tuntun nggih. Allahumma kini, Allahumma kini, Allahumma kini, Allahumma kini, adzabak, 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 yauma tab'atsu, yauma tab'atsu, yauma tab'atsu, yauma tab'atsu, ibadak.
ibadak Allahumma kini adabak yauma tab'atsu ibadak Allahumma kini adabak yauma tab'atsu ibadak. Ini dibaca bar sholat 5 waktu. Terus yang kelima, boleh berdoa sesudah sholat 5 waktu. boleh berdoa sesudah sholat 5 waktu. Ini dalilnya. Karena bacaan tadi itu bacaan doa. Angkat tangan ataukah tidak, para ulama beda pendapat. Namun kalau kita itu berpendapat bahwasanya hukum asal berdoa itu angkat tangan, berarti berdoa ba'da sholat dibolehkan mengangkat tangan. Namun baiknya setelah berzikir. Kita baca dulu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu baca la ilallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi mingal jaddu. Lalu ada baca la ilallah lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Setelah itu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Terus hadis terakhir. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل رواه أبو داود. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah imam berada di tengah-tengah dan isilah sela-sela shaf yang kosong. Baik. Hadis ini sebagian cuma dikatakan oleh Imam Nawawi hadis riwayat Abu Daud. Namun hadisnya hadis yang dhaif seperti dikatakan oleh Hafiz Abu Thahir. Namun maknanya masih benar. Kita lihat faedah hadis yang ada dua. Satu, hadis ini menunjukkan imam berada di depan tengah-tengah shaf. Imam berada di depan tengah-tengah shaf. Terus yang kedua, wajib menutup shaf yang masih kosong. Wajib menutup shaf yang masih kosong. Jadi tidak terlihat ada sela-sela yang ada. Sela yang ada jangan dibiarkan, diisi. Sedangkan imam tadi berada di tengah, tidak agak ke kanan, tidak agak ke kiri, namun berada di tengah-tengah shaf. Itu yang dipraktekkan juga dan melihat keutamaannya juga kalau di tengah lebih mudah mengatur kanan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Dimohon ibu-ibu tenang, nggak boleh bubar sampai saya nutup dengan doa kafaratul majelis. Setuju napa mboten? Nah, ibu-ibu niki mboten sabar ya kok ajeng masak napa pripun. Padahal suaminya ada di sini kok. Cepat-cepat pulang. Sinetron juga nggak ada. Baik. Ada beberapa pertanyaan dulu lewat Facebook ini. Afwan Ustadz, kalau membaca mushaf awalnya megang dengan tangan kanan, tidak sengaja kadang dengan tangan kiri, apakah dilarang? Baca Al-Quran juga baiknya dengan tangan kanan. Terus ada saking radio Pak Parji.
Mboten. Wah, ini ketinggalan. Ustadz, bagaimana dengan orang yang kidal ketika makan? Selama mampu dengan tangan kanan, tetap makan dengan tangan kanan meskipun tangannya kidal. Terus pada rakaat pertama, saking Mas Rudi di Piungan, pada rakaat pertama dan kedua saat imam membaca Al-Fatihah, makmum diam mendengarkan. Saat imam membaca salah satu surat, apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tetap diam mendengarkan baru membaca Al-Fatihah saat rakaat ketiga dan keempat? Bagaimana dengan sholat subuh? Apakah makmum tidak baca Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua? Kalau memakai pendapat bacaan imam itu jadi bacaan makmum, maka makmum cuma diam saja mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Kecuali pada rakaat ketiga dan keempat saat tidak mendengar kerasnya bacaan Al-Fatihah, maka saat itu makmum sendiri-sendiri baca Al-Fatihah. Baik. Ada yang langsung bertanya? 1, 2. Ibu-ibu wonten? Ada mic di bawah itu ibu-ibu? Nah, ibu-ibu dulu. Mana ibu-ibu? Ya. Bapak pakai mic. Pegang mic-nya dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Ji. Pernah suatu ketika di masjid saya itu waktu jamaah sholat maghrib, ada 2 orang yang datang saat sudah didirikan sholat dapat rakaat kedua. Dan orang tersebut tidak makmum tapi mendirikan jamaah maghrib berdua di samping jamaah yang awal. Bolehkah demikian? Oh, jadi ini masbuk, dua-duanya masbuk berarti ya? Ya. Ji. Terus setelah imam niku salam, ada satu makmum yang mungkin agak mundur, yang satu yang makmum masbuk lagi itu jadi imam lagi gitu. Tidak, Pak Ustaz. Terus? Masih yang jamaah awal itu masih baru rakaat kedua. Oh. Terus 2 orang itu datang, jamaah sendiri di situ gitu. Wah, nggak boleh. Ya, Jika ada 2 pemimpin dalam satu negeri, satunya harus ditiadakan. Ya, tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Cuma boleh ada 1. Berarti dia harus nunggu sampai imam pertama ini kurang rampung. Sudah rampung, salam, baru dia boleh dirikan jamaah yang kedua. Gitu ya kaidahnya ya. Tidak boleh ada 2 imam mimpin sholat dalam satu masjid. Ya, termasuk juga kalau di masjid di sini juga. Kalau misalnya di masjid DS itu ada yang telat ngisa, kalau ada yang dirikan jamaah ngikut itu dulu. Mau dirikan, wah ini tempatnya nggak cukup lagi ya, tunggu. Itu rampung dulu, baru nanti dirikan lagi jamaah berikutnya. Nggak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Kalau terjadi, ya gimana lagi? Biasanya paling sering terjadi itu kalau di masjid-masjid musafir. Itu paling sering sekali. Ya, namun ini keadaan darurat barangkali untuk masjid musafir karena agak sulit untuk menyatukan. Karena ini ada kepentingan ini, ada kepentingan ini. Wah, ada yang menganggap ini saya mau jamak duluan, saya sholat zuhur, ini mau sholat ngasar dulu. Agak beda-beda, nggak mau jadi satu. Kalau itu bukan musafir Pak Ustaz, tapi nggak boleh. Jadi imam terus dia terlambat. Oh, resikonya imamnya telat. Maka harus jadi makmum. Imam telat ya sudah. Jadi masbuk jadinya imamnya. Bon, terus bapak-bapak tadi. Ada lagi ibu? Masih bu? Bon, taib bapak. Assalamualaikum Ustaz. Di mana ini? Oh, di. Ya. Untuk adab berdoa tadi, adab mau berdoa mau tidur, seperti membaca Qul huwallahu ahad, Anas dan Falaq 3 kali sambil ditiup tangannya dan diusapkan ke wajah dan anggota badan.
itu bolehkah sambil berbaring Ustaz? Boleh. Sambil duduk, sambil apapun boleh. Bebas. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita sholat berdua itu kita berjajar. Tapi di saat saya sholat sendirian, kemudian ada makmum masbuk, dia memberi kode Nepuk bau. Ya. Terus. Kemudian beliau itu sholatnya ada di belakang. Apakah saya wajib mengingatkan untuk maju atau dibiarkan? Saya mengingatkan untuk Memberi maju isyarat atau dibiarkan dia sholat di belakang Ustaz. Taib. Dia Jadi di belakang. Ya sudah. Jenengan berarti ubah niat saya jadi imam, dia di belakang jenengan. Kemudian yang kedua, saya pernah Apa? Cuma 2 orang, berarti nanti dibuat sejajar. Namun kan kadang yang satu nggak paham, mau buat sejajar dia kadang di belakang. Nggak bisa Makanya dipaksa. apakah perlu memberi isyarat untuk maju gitu loh Ustaz? Oh, perlukah beri isyarat untuk maju? Kalau dia paham pasti langsung dia maju. Namun kalau nggak paham dia biasanya agak mundur ke belakang. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya sudah biarkan saja. Mau narik-narik dia juga jenengan banyak gerak. Iya kan? Sudah tahu dia di belakang itu. Tarik begini, nggak bisa. Iya. Atau tarik gini, pindah depan, nggak bisa. Yang kedua, Terlalu jauh. ya. Ya, terus. Yang kedua, saat saya pernah mengikuti sholat jenazah, itu ada yang mengatur bahwa sholatnya dibuat, sofnya itu dibuat 3 baris. Apakah Sholat jenazah? Jenazah. Biarpun tempatnya Softnya dibuat 3 baris. Terus. biarpun tempatnya itu cukup untuk 1 baris. Cukup untuk 1 baris. Iya. Karena sunnahnya disuruh buat 3. Misalnya yang datang itu 9 orang untuk jamaah, sudah 3. Karena dikejar untuk membuat 3 soft. Ya, bukan masalahnya itu cukup kalau buat 1 soft. Namun ada keutamaan jika menyolatkan jenazah itu dibuat 3 soft. Jadi sunnahnya dibuat 3 soft. 3 soft. Kalau 3 orang ya wajarnya ya tetap 1 soft. Makanya makin banyak orang itu makin afdol. Selama ini tempat sholat di kantor tempat kami kiblatnya menghadap ke barat atau seperti umumnya kiblatnya masing-masing di sekitar. Namun kemarin ada yang mempermasalahkan arah itu karena menurutnya kurang tepat arahnya. Dia pun menggunakan kompas untuk menentukan arah kiblat. Walhasil arah kiblat diubah menjadi serong ke kanan dengan sudut 30 derajat. Setelah menggunakan hitung-hitungan matematis sudut derajat, ada sedikit kericuhan. Sebagian jamaah, sebagian masih sholat di situ, tetapi menghadapnya ke arah kiblat, yang menghadap arah kiblat yang lama. Bagaimana seharusnya kami menyikapi hal ini? Tergantung keputusan Pak Imam. Kalau Pak Imam suruh ubah, maka manut untuk diubah. Kalau Pak Imamnya bilang katakan bahwasanya ini masih tetap sah, maka tetap seperti itu saja posisinya daripada bertengkar. Dan apa yang dikatakan oleh imam ini yang akan menyelesaikan perselisihan yang ada. Jamaah harus manut. Namun kalau imam itu mempertimbangkan, oh amannya sudahlah kita serong sajalah 30 derajat, ya maka nanti yang lainnya harus nerima hal ini. Ya, harus nerima hal ini. Wallahu a'lam. Sekarang lewat kertas. Imam setelah berzikir menghadap jamaah, apakah tetap menghadap jamaah atau menghadap kiblat ketika berdoa? Kalau berdoa dia menghadap lagi kiblat. Namun ketika zikir tadi setelah apa tadi? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, langsung menghadap jamaah. Kalau mau berdoa menghadap lagi kiblat. Karena untuk berdoa disunahkan menghadap kiblat. Apakah zikir setelah sholat bacaannya harus berurutan seperti yang ada dalam buku atau boleh membacanya setengahnya saja? Afdolnya itu baca lengkap lebih afdol. Jangan minta separuh-separuh diskon. Wah Ustaz saya ini mau separuh-separuh gini. Baiknya sempurna. Namun kalau ada kesibukan tidak baca sempurna nggak masalah.
Bagaimana memulai soft sholat kedua? Apakah tengah atau dari pojok kanan? Dari tengah. Karena posisi imam itu dibuat dari tengah, maka yang lainnya kalau datang dari tengah dulu, baru isi kanan, 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 baru kiri, kiri dan kiri. Ustadz, pernah ada jamaah yang memulai soft kedua memulai dari tengah. Lalu ada yang datang telat lagi memulainya dari pojok kanan. Apakah perlu yang tengah tadi mendekati yang kanan, yang salah yang kanan? Wong dia kanan sendiri, yang ini tengah ya toh? Nah, berarti harus dekati yang tengah. Bukan yang tengah suruh minggir ke kanan. Ingat, keadaan kanan tadi ini awalnya kita buat dulu tetap dari tengah. Namun kalau ada yang dapat sebelah kanan, ya sudah, dia dapat jadi saf yang tadi dipuji oleh Nabi SAW. Dapat yang kiri, ya sudah seperti itu. Nanti saf yang berikutnya di belakang, buat lagi dari tengah, baru nanti yang kanan, baru yang kiri, seperti itu. Surat Fatihah hanya diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan menjadi bacaan wajib dalam sholat. Bagaimanakah cara sujud atau sembahyang Nabi sebelum menerima perintah sholat atau sebelum Isra Mi'raj? Wallahu a'lam. Coba lihat pertanyaannya ya. Bagaimana cara sholat Nabi sebelum Isra Mi'raj? Sekarang saya tanya, untuk apa nanya kalau gitu? Taruhlah saya jawab, terus mau diamalkan. Oh, saiki sholat wis Al-Fatihah ki wajib kok. Untuk apa tahu sebelumnya coba? Apa manfaatnya? Ustaz, saya pengen tahu Rasul atau Nabi Isa dulu sholatnya itu bagaimana. Ngapain kamu tahu? Manfaatnya apa coba? Apa mau niru juga? Oh, sudah nggak berlaku lagi syariatnya kok. Yang berlaku kan syariat Nabi Muhammad yang terakhir. Sudah. Nabi katakan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya sudah, nggak usah tanya lagi sebelum Isra Mi'raj Nabi baca apa. Untuk apa dijawab? Ini tambah-tambah kerjaan saja ini. Wes sholatnya bolong-bolong masih tanya lagi. Ini kan apa yang ngel-ngelan nih kita? Iya toh? Iya. Aneh begitu. Doa anak yang soleh akan diterima orang tuanya yang telah meninggal dunia. Apakah ini juga berlaku untuk cucu dan cicit dan seterusnya? Berlaku. Yang dimaksud anak itu sampai putune ke bawah. Itu termasuk anak. Teman saya mau pensiun. Namun dikatakan di sini dari kerja yang bermasalah, di tempat kerja yang bermasalah. Apakah kalau dikasih pesangon itu halal atau haram? Kalau dari tempat yang kerjanya itu bermasalah, maka tetap pesangonnya juga haram. Saya pernah dengar ada ustadz lain ceramah bilang kalau jual tanah untuk naik haji tidak boleh. Apakah benar ustadz? Boleh, boleh saja. Mau jual mobil untuk naik haji ya monggo. Mau jual rumah untuk naik haji juga monggo. Nggak ada masalah. Jual rumah siap, naik haji. Nggak ada masalah di sini. Bagaimana cara menghitung zakat mal dari harta benda yang harus dijakati? Seperti rumah, mobil, barang dagangan, tanah kosong, dan kebun jati. Mohon dijelaskan apakah harus dibayar 1 tahun sekali. Lihat, 1, rumah tidak ada zakat. 2, mobil tidak ada zakat. Barang dagangan baru ada zakat. Tanah kosong nggak dijual, tidak ada zakat. Kebun jati itu ditanam itu tujuannya apa? Dijual kan? Kalau saya tetap masukkan dalam hitungan zakat. Jadi barang dagangan sama kebun jatinya itu masuk dalam hitungan zakat. 1 tahun sekali dijakatin. Kalau nggak mau zakat untuk kebun jatinya ya sudah, nggak usah nanam kebun jati. Selesai. Apabila kita zolim kepada hewan, apakah dia bisa mendoakan keburukan kepada kita? Ya Allah, pertanyaan ini kalau lucu-lucu ya ini ya. Misalnya kucing ya, kucing. Apakah kucing bisa doakan kejelekan kepada kita?
Bukan binatang yang doakan. Namun ingat, setiap tindakan zolim, kita nyakiti hewan, nyakiti manusia, bisa jadi Allah balas langsung juga. Bukan kucingnya yang berdoa. Bolehkah kita bekerja sebagai makeup artis? Nggak boleh. Nanti mencontoh artis yang jelek-jelek. Terus, Ustadz, bagaimana posisi kaki makmum masbuk saat imam tahiyat akhir dan bagaimana bacaannya? Makmum tidak jumpai rokaat pertama. Maka kalau makmum masbuk, posisi duduknya karena belum tahiyat akhir, duduknya iftirash, kakinya nggak keluar. Ya, kakinya enggak keluar karena belum tahiyat akhir. Terus bacaannya sampai mana? Bisa sampai bacaan tahiyat awal. Bagaimana sikap kami jika di pekerjaan atau di sekolah diwajibkan pakai pakaian ketat? Kalau bisa diakali biar tidak pakai pakaian ketat untuk wanita, itu lebih baik. Indonesia mayoritas Islam, tetapi Islam itu pecah menjadi beberapa aliran. Yang saya tanyakan, di kampung saya itu jamaah saya kemasukan suatu aliran yang sendiri belum mengerti alirannya. Kalau masuk aliran itu dia harus baiat. Sesat berarti alirannya. Tanda aliran itu bermasalah, biasanya ada baiat pada kelompoknya. Kalau ada baiat pada kelompoknya, berarti loyalitas hanya pada kelompoknya. Cuma mau mendukung kelompoknya saja, nggak mau orang Islam lainnya itu didukung. Ya, itu namanya aliran sesat. Apa arti yang tepat untuk kata solawatan? Solawat itu artinya kita bersolawat. Kalau solawat dari Allah berarti pujian kepada orang yang Allah beri solawat. Kalau solawat saking malaikat itu berarti doa ampunan saking malaikat. Kalau solawat saking manusia itu artinya pujian dan rahmat juga untuk orang yang diucapkan solawat. Apakah mayat bisa mendengar? Sehingga kita disunahkan mengucapkan salam saat lewat kuburan. Masalah mayat bisa mendengar ataukah tidak, ini kembali kepada perkara gaib yang harus butuh dalil. Mayat bisa mendengar suara terompah orang yang pergi meninggalkan kubur. Namun untuk yang lainnya wallahu a'lam tidak ada dalil yang pasti untuk menyatakan jenazah atau mayat tadi itu bisa mendengar sampai ada datang dalil. Kalau tidak dalilnya maka tidak bisa. Adapun kita ke kuburan itu mendoakan orang yang telah meninggal dunia ini, bukan minta doa. Ingat ya, keadaan yang berbeda nih. Lihat, yang pertama kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia ini. Yang kedua, kita minta doa dari orang yang telah meninggal ini termasuk orang soleh. Itu yang kedua tidak boleh. Yang pertama itu dianjurkan, kita doakan, mendoakan orang yang telah meninggal dunia tadi. Yang kedua, apabila sholat jamaah di masjid ada hanya 2 pria dan beberapa wanita, bagaimana shofnya? Apakah satu imam maju atau 2 pria tersebut sejajar? 2 pria tadi sejajar, imamnya sebelah kiri, makmumnya itu sebelah kanan, dan ibu-ibu berada di belakang. Apakah boleh memakai atau menggali kuburan yang sudah lama, misal sudah 15 tahun, karena lahan kuburan sudah hampir penuh dan dipakai jenazah lain? Kalau yakin bahwasanya jenazahnya sudah kering, ya, maka itu boleh dipindahkan untuk kepentingan dipakai oleh jenazah lain. Seperti itu dibolehkan, dan ini sering dipraktikkan di Saudi Arabia. Pernah saya dengar saat sahabat Nabi mengisi semua shaf kanan, maka shaf kiri kosong. Maka Nabi sabdakan yang mengisi shaf kiri pahalanya 2 kebaikan. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar hadisnya. Bagaimana shafnya para wanita? Dibuat di belakang, tetap berlaku, nanti yang kanan lebih utama. Maka diisi yang kanan kemudian yang kiri. Wallahu alam. Dalam jamaah putri berebut di shaf belakang, sedang shaf depan kosong semuanya, hanya 1 shaf.
ingin di belakang semua. Bagaimana cara menyikapinya? Saf ibu-ibu dibuat dari belakang, baru depan, depan dan depan. Sedang tasyahud awal atau tahiyat awal, tiba-tiba HP berbunyi. Terpaksa mematikan HP. Dia berhenti mematikan HP. Bagaimana sholatnya sah atau tidak? HP-nya bunyi. Mudah-mudahan nggak bunyi campur sari ini ya. Nih, kalau yang ada nada deringnya seperti itu tolong diganti. Padahal campur sari itu nggak pernah kita dengar di dalam masjid loh ini. Kok ada yang masukkan dalam masjid? Wah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Musibah sekali. Nah maka yang lihat ini HP-nya itu berdering bunyi, matikan. Matikan itu biasanya kalau HP ini canggih cuma 1 kali pencet saja, cet mati. Nggak tahu HP lawas. Oh sama, ya wes sami mawon berarti. Sudah. Tats, apakah seorang ibu bisa imami anaknya yang laki yang masih umur 10 tahun? Wallahu a'lam. Kalau anaknya bisa mimpin ibunya lebih bagus. Apabila kita masbuk, lalu imam sudah rakaat terakhir, gerakan tasyahud akhir, apakah kita mengikuti gerakan tasyahud akhir atau awal? Dia ikuti seperti posisi tasyahud awal. Terus terakhir, saya ingin mengamalkan sunnah Nabi, tapi orang tua saya bilang kepada saya, kalau kamu ingin hidup di kampung, kita harus bersalaman kepada siapa saja. Bagaimana sikap saya? Pahamkan pada orang tua. Laki-laki kalau dengan perempuan niku salaman nyetrum. Bahaya. Bahayanya gimana? Wah, itu fitnahnya besar sekali, godaannya luar biasa. Ya. Yang sepuh saja masih tetap nafsu. Ya. Gitu aja, pahamkan seperti itu. Pahamkan dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh orang tua. Sebisa mungkin dipahamkan seperti itu. Kedua, ketika saya sudah hijrah, bercelana cingkrang, berjenggot, saudara-saudara saya khawatir kalau saya masuk ISIS. Apa yang harus saya katakan pada mereka? Sewaktu-waktu saudara-saudara itu dikasih hadiah. Beli apa, makanan apa, atau traktir bakso tadi itu loh. Ya, ditraktir bakso, kemudian terangkan nanti ketika itu, saya bukan ikut aliran ISIS, saya cuma ingin menjalankan tuntunan Kanjeng Nabi. Sudah seperti itu, disogok dulu gitu. Berdosakah saya kalau membiarkan orang tua saya merokok? Waduh, berdosa nggak ini bapak-bapak? Rokok masalah mboten? Masalahnya kenapa? Ayo toh jujur toh Pak. Masalahnya kenapa? Hah? Haram, makruh, nopo? Halal. Haram, makruh, nopo halal? Saenake wae makruh. Haram, makruh, nopo halal? Coba kita lihat dulu, halal nopo ono ini label halal MUI ada situ? Ada? Oh nggak ada, masalah berarti tinggal 2 ini. Ya, tinggal 2. Haram nopo makruh. Sekarang makruh di sini. Apa tulisan di label rokok situ? Rokok membunuhmu. Kalau kita bunuh orang itu haram apa makruh? Bunuh orang itu haram apa makruh? Sekarang gantian, bunuh diri sendiri haram apa makruh? Ya wis, alhamdulillah. Mugi-mugi Allah beri taufik lan hidayah. Ya toh, gampang ya toh? Nah, halal yo nggak mungkin, berarti sisa 2. Lihat bungkus rokoknya, tulis apa? Rokok membunuhmu kan? Bunuh orang gimana hukumnya? Kalau bilang makruh, sekarang cari orang aja, dibunuh aja nggak apa-apa. Makruh. Jangan. Paham Ji? Nah demikian.
Mugi-mugi manfaat dan Allah beri taufik lan hidayah dan semuanya diparingi panjang umur, diberkahi rizki dan diangkat dari berbagai macam kesulitan dan Allah mudahkan semua urusannya. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.